saat terbentuk dalam lingkungan di peta di bumi itu dihuni oleh penduduk dengan kepercayaan yang beragam. Dulu Islam sudah ada di awal-awal masa. Abad ke-7 masukin. Yang bilang abad ke-13 itu palsu itu ya. Itu palsu itu dari Snokhorny, orang Belanda yang memang mencari celah untuk bisa memutarbalikkan fakta sejarah, mengeluarkan kita dari keyakinan keislaman kita. Dia punya misi yang dia maksudkan perkembangan Islam, ya, bukan awal datangnya Islam. Majapahit sudah ada waktu itu. Jangan ngarang, baca lagi sejarahnya. Awas, hati-hati. Majapahit itu baru muncul tahun 1294. Lebih duluan Islam kerajaan di Samudra Pasai 1275. Berapa tahun coba sebelum datangnya ini? Cepat, 19 tahun. Di 19 tahun sebelum ada Majapahit, kerajaan Islam sudah ada. Kata Snokhorny, datangnya di abad 13. Buktinya ada kerajaan Samudra Pasai. Apa mungkin orang Islam datang ke Aceh langsung bikin kerajaan? Jadi Masya Allah, ternyata Islam sudah ada duluan. Hindu juga sudah ada kemudian di awal-awal abad ini. Buddha juga sudah ada, ya, animisme, dinamisme, Masya Allah. Begitu Islam ada di sini, dalam lingkaran ini, damai situasinya Pak. Silahkan cek, tidak kita temukan pertentangan-pertentangan yang menghancurkan banjir darah. Yang terjadi justru saking indahnya Islam itu datang dengan aturan toleransi, tidak pernah maksa orang untuk masuk Islam, dibantu orang sekitaran. Kemarin kami baru dari Jawa Tengah tuh, ke Lasem. Tempat pertama kali ya saudara-saudari kita yang dari Cina merapat ke Nusantara itu lewat Lasem tuh. Ya. Di dekat pantai Caruban itu, dekat ke arah Bonang, ke Pesujudan, Anda naik ke atas. Ada yang jaga di situ namanya Pak Abdul Wahid itu. Sampai hari ini. Itu lewatnya ke situ, pemukimannya di Karangturi sampai sekarang. Teman-teman sekalian, begitu Islam sudah mulai datang di situ, kemudian Masya Allah bergaul dengan orang sekitar, tidak ada paksaan, nyaman mereka, membantu orang sekitaran sampai mereka berkembang luar biasa. Sampai datang Laksamana Cheng Ho itu bangun mercusuar di Cirebon, bangun kemudian masjid di Semarang, Sampokong itu yang sekarang jadi kelenteng, asalnya masjid itu. Dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, membawa kemudian 62 kapal, 27.000 pasukan kemudian datang. Dinasti Ming itu, diajak datang. Apa yang dilakukan? Membangun, bukan memerangi. Kedamaian tercipta. Sehingga dari sini Masya Allah, banyak yang tertarik. Rakyatnya masuk Islam, bahkan di antara raja terkenal tuh di Sunda itu, dari mulai Banten kekuasaannya sampai ke Bandung, sampai ke Ciamis, sampai ke perdekatan Cirebon batas Jawa, namanya Prabu Siliwangi itu. Allahu Akbar, jalan-jalan. Tiba-tiba ketika ngecek ke wilayah Karawang, ya, dia melihat seorang perempuan sedang baca Quran, cantik, indah, bahasanya halus dan indah bahasa Qurannya. Namanya Nyai Subang Larang. Ya, sedang baca Al-Quran, belajar di tempat Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin itu guru Quran baru pulang dari Mekah. Maka disebut dengan Ummul Qura. Maka penduduk menyebut dengan Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Qura, Syekh Qura. Belajar dari situ, tiba-tiba tertarik masuk Islam. Masuk Islamnya unik, ya, melamar Nyai Subang Larang. Apa kata Nyai Subang Larang? Anda boleh menikah dengan saya, tapi syaratnya harus masuk Islam. Mau diapakan juga nggak bisa. Perhatikan, perempuan yang keimanannya kuat dalam jiwanya, ahli Quran ini, dia nggak akan tukar agamanya dengan apapun. Sekalipun yang dihadapannya seorang yang punya pengaruh luar biasa. Masuk Islam. Punya anak pertama, lahir tahun 1423, namanya Walang Sungsang. Kalau orang dulu itu masih lebih ke nama-nama binatang gitu. Lahir Sungsang, sebut Walang Sungsang. Ya. Kedua perempuan tahun 1426, namanya Rara Santang. Ya. Yang ketiga tahun 1427, namanya Raja Sengara. Masuk Islam lah kemudian. Ya, anaknya masuk Islam, kemudian pergi berangkat ke Mekah, adik kakak Walang Sungsang dengan Rara Santang. Begitu sampai di Mekah setelah menunaikan haji, ganti nama kemudian. Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman, Rara Santang menjadi Syarifah Mudaim. Bertemulah di situ kemudian dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra itu seorang ulama besar, berasal dari Mesir, berdakwah di Nusantara. Punya dua anak, satu namanya Maulana Ishaq, dibawa ke sini. Yang kedua Syarif Abdullah tinggal di Mesir. Maka dilamarlah oleh Syarif Abdullah lewat kakaknya, disetujui. Syarifah Mudaim dibawa langsung ke Mesir, tinggal 20 tahun. Melahirkan seorang anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Belajar selama 20 tahun dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Pulang kemudian ke Nusantara bertemu dengan kakeknya yang sedang berada di pegunungan Jati itu. Maka datang ke situ, diberikan keluasan wilayah yang kemudian diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati.
Itu namanya Syarif Hidayatullah. Yang ingin saya sampaikan, anak keduanya Maulana Ishaq berdakwah di Nusantara sampai muncul keturunan-keturunan. Saat berdakwah itu tiba-tiba datang yang bukan Hindu, bukan Buddha, bukan animisme, bukan dinamisme. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque datang ke Selat Malaka membawa misi utama, misi suci yang disampaikan oleh Paus Alexander yang ke-6. Disampaikan dengan 3G namanya: Gold, Glory, and Gospel. Datang ini, lihat, saya ingin tunjukkan di mana toleransi yang pertama kali datang di Nusantara ini, di mana intoleran kemudian datang ke Nusantara ini. Jadi ketika Islam datang damai-damai aja, nggak ada masalah kok. Yang jadi masalah ini ketika Portugis datang. Makanya dalam sejarah kita silahkan cek dari mulai SD, SMP, SMA itu Portugis itu disebut penjajah dulunya. Silahkan, bukan pendatang. Pernah nggak ada dalam kita tuh? Ada dalam sejarah Anda dilihat orang Arab penjajah? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kenapa pada usil pada orang Arab sampai hari ini? Pada aneh menurut saya itu yang dipersoalkan dulu itu penjajah datang. Kenapa? Memang tujuannya bukan ingin membangun, menjajah. Tiba-tiba, maaf, dagangan dimonopoli. Orang-orang kemudian pada diatur oleh mereka, kalau tidak eksekusi mati. Diputus jalur kerja. Jangankan orang Islam, orang-orang Hindu pun yang di Goa sampai marah-marah yang di India. Datang mereka ke sini. Asalnya nyasar dulu itu Portugis tuh, nyasar sampai ke India. Kemudian balik lagi ke Portugis, meng-hire Ahmad bin Majid, seorang navigator muslim, untuk mimpin perjalanan. Ahmad bin Majid gak ngerti mau dibawa kemana. Tapi sampailah kemudian ke Selat Malaka ini. Saya persingkat, ketika dia datang inilah karena membawa bisi gold. Dapatkan rempah-rempah sebanyak-banyak. Glory, capai kemenangan, ekspansi penjajahan. Gospel, tebarkan ini. Ya. Kembalikan domba-domba yang tersesat. Nah, di sini kisahnya dimulai. Begitu datang, dia langsung membangun tempat ibadahnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kanisa. Jamaknya kanais. Bahasa Latinnya dikenal dengan igreja. Igreja. Baik, jadi begitu datang dia bangun igreja. Orang kita tanya, apa itu yang dibangun oleh orang Portugis? Igreja, igreja. Orang kita kan semakin banyak diucapkan, biasanya semakin berubah pelafalan sesuai dengan konteks pelafalannya. Igreja, 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 gereja. Okay? Sampai hari ini. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia, itu serapan dari bahasa Latin. Ketika dibangun itu, kemudian mulai ibadah. Ya. Ibadahnya 2 hari setelah umat Islam pergi ke masjid beribadah pekanan itu di hari Jumat. Ya. Jumat 1, kemudian ada Minggu, adanya Ahad. Ahad, cuma ketika mereka berangkat di hari Ahad itu orang bertanya, itu ke gereja ngapain gitu kan? Mereka mau ibadah, siapa Tuhannya? Dalam kepercayaan ini, dulu yang Protestan ini, Katolik ini, ya, di Katolik asalnya. Jadi kalau ibadah, itu tidak langsung menyembah Tuhannya, melalui perantara, orang suci, yang disebut dengan santan. Dulu yang dijadikan sebagai wasilah namanya Santa Domingo. Santa Domingo. Kemana? Nyembah Santa Domingo. Santa Domingo, 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 Minggu, 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 Minggu. Minggu dari sini asalnya. Muncullah hari Minggu. Nah, karena ini membawa misi gospel, mengajarkan ini sekaligus menebarkan, ya, ada penyebarnya di sini, datang membawa misi, ya. Apa yang terjadi? Kemudian mulailah masyarakat diajak-ajak. Tadinya ada tawaran, ngasih makanan, ngasih macam-macam, ngasih obat, ngasih penyembuhan. Akhirnya para ulama melihat situasi itu, belajar dari ayat-ayat tadi yang di awal kita bahas. Dari situlah kemudian ulama-ulama kita memberikan fatwa, termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Perhatikan fatwanya, halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, saya bacakan baris pertama sampai dengan baris kelima saja dulu. Ya. Wa yaqta' bi takfir. Qala fil Anwar, kata beliau, saya mengutip pengarang kitab Al-Anwar. Posisinya sebelah kanan paling atas, paragraf pertama, baris ketiga, sebelah kiri di pojok. Ya. Wa kullu wa yaqta' bi takfir kullu qaulin, dan cukup dihukumi ikutan kafir setiap perkataan. Ya. Kullu qailin qaulan, setiap orang yang mengatakan bitadlilil ummati, yang menyampaikan pernyataan yang menyesatkan umat.
Kata beliau pada saat itu, orang-orang yang menyampaikan pernyataan tapi menyesatkan umat dari akidahnya, itu dihukumi sebagai takfir, dikafirkan itu. Kafir di sini maksudnya melakukan perbuatan yang kafar tadi, keluar dari ketentuan Islam. Yang paling menarik diteruskan. Awas. Wa kullu fa'ilin fi'lan, dan setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nyata terlihat. La yasduru illa min kafir. Yang perbuatan ini tidak bersumber dikerjakan kecuali dari kafir. Kalau kafir itu orangnya atau perbuatannya? Orangnya. Dari non muslim. Diberi contoh, kasujudi lis-salib, seperti mengakui adanya salib. Sudah ada simbol dulu kan ya? Karena ketika mereka datang biasanya di perairan itu sudah bangun ya satu menara, dia kasih salib di atasnya. Lu bikin di gereja. Nah, orang yang tunduk mengakui itu, ya kata Syekh Hashim Asy'ari, itu sudah bermasalah. Dia sudah maksiat besar di situ. Yang paling menarik kalimat selanjutnya, awil masyi ilal kanais, atau dia ikut-ikutan jalan. Kanais jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi kalau orang lain mau ibadah, biarin aja kata beliau. Tapi kalau yang ikutan-ikutan ini orang aneh. Katanya muslim kok ikut-ikutan. Dan beliau nggak nyebutkan ikutannya itu untuk apa. Kata beliau, awil masyi ilal kanais ma ahliha, atau datang ke kanisah, ke gereja bersama orang-orang yang mau ibadah, tapi orang ini nggak jelas mau ngapain. Itu sudah salah kata beliau. Kenapa fatwa ini muncul? Karena memang sudah ada ajak-ajakan dari sejak dulu. Kenakan. Yang paling menarik, bizanadiriha wa ghairiha, atau mengenakan atribut-atributnya. Jadi dulu fatwa ini sudah ada dari ulama kita. Fatwa ini dibangun bukan ingin mengecilkan agama lain, bukan, tapi toleran dengan ibadah agama saudara kita. Jadi kalau mereka mau ibadah, supaya mereka tenang, nggak mikirin kita, biarin aja. Dan jangan diganggu. Tapi juga kata Syekh Hashim, kita jangan ikut-ikutan. Kata beliau nggak boleh itu. Pakai atributnya, mengenakan dengan mereka, ikut dengan mereka, nggak usah. Kecuali dalam konteks hal yang memang harus dilakukan. Jadi jelas MUI pun tanpa harus mengeluarkan fatwa, kalau kita benar-benar menggali Al-Qur'annya, menggali hadisnya, maka itu cukup bagi kita untuk jadikan patokan sebagai amalan. Kesimpulannya, bila ada di antara kita kemudian yang masih bisa menerima hal seperti itu, berarti dia kurang membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, kata para ulama, dia melakukan maksiat yang besar. Harus bertobat dengan segala apa yang dilakukannya. Karena itu jadi konsekuensi serius ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan itu dibangun bukan ingin mengecilkan orang lain, bukan. Termasuk melecehkan agama orang lain. Kita ada aturan di Quran, tidak boleh mencela Tuhan orang lain, agama orang lain. Tapi kita hormati mereka dalam konteks penghormatan yang dibenarkan. Biarkan dengan agamanya dan jangan ikut-ikutan. Termasuk juga sampaikan tidak perlu repot mengurusi ritual ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.